Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسرتنا وقدرتنا إلى يوم الدين. Alhamdulillah, bapak-bapak jamaah salat maghrib dan isya salat al-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam halaqatul Quran dan halaqatul fiqh. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita untuk bisa bermunajah, masih bisa bertemu dalam keadaan sehat wal afiat, dan tentunya mengingatkan kembali sebagaimana pernah kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an mengenai arba'atul hurum, yakni ada 4 bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di 4 bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat bagi orang-orang yang melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan beramal atas amalan itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan daripada pahalanya. Wa na'udzubillah, dari 4 bulan ini pun ya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan daripada nilai dosa orang yang berbuat kesalahan dan dosa atau berbuat zalim baik terhadap dirinya dan orang lain. Mana 4 bulan itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang mana hal ini ya arba'atul hurum yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama, ya di antaranya adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan apa satu lagi Pak? Masih ingat? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab. Ya, dengan Rajab. Nah, ini kita berada sekarang di bulan Zulqa'dah. Ya, besok masuk Zulhijjah. Maka 4 bulan ini kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang berbuat kebaikan pahalanya berlipat ganda. Maka begitu juga orang-orang yang berbuat kesalahan dan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan juga nilai dari dosanya. Maka di sini pentingnya kita juga untuk bisa memberikan sebuah penyemangat untuk setiap ibadah kita. Yang nilainya di bulan di luar arba'atul hurum ini adalah salat sunnah seperti biasa saja, tapi tatkala dikerjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan bernilai lebih daripada sunnah pada biasanya. Begitu juga tilawah yang pahalanya biasa di bulan-bulan yang lain, maka di bulan ini nilainya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sedekah, begitu juga dengan silaturahim, begitu juga dengan amalan yang lainnya. Maka setelah Zulqa'dah ada Zulhijjah. Ya, maka di sana disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Kautsar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Maka Allah mengatakan fashalli li rabbika wanhar. Itu merupakan perintah, salatlah kamu dan berkurbanlah atau sembelihlah hewan kurban pada hari raya kurban, ini Zulhijjah, yang menjadi pengorbanan pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anak yang diidam-idamkan ya belasan puluhan tahun, dari Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi karena itu perintah Allah, maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu. Maka dikisahkan di dalam Al-Quran, ya Nabi Ismail dengan
ikhlas menerima daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga di rahim dan keikhlasan yang maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan keikhlasan itu dengan penggantian kurban seekor domba untuk bisa menggantikan daripada kurban yang dikorbankan yang Nabi Ismail alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menjadi sebuah titik daripada makna daripada pengorbanan itu adalah bagaimana kita ikhlas ya meninggalkan segala sesuatu yang mana berkaitan dengan keduniaan, berkaitan tentang hawa nafsu, berkaitan tentang hal-hal yang mana bisa menjerumuskan kita kepada kezaliman, menjerumuskan kita kepada dosa dan seterusnya. Maka titik daripada perubahan itu adalah sebenarnya apa yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam, keikhlasannya untuk bisa menyambut daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga keikhlasan dari Nabiullah Ismail alaihissalam untuk menerima apa ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya dengan tema kajian kita sebelum memasuki tahsin tilawah, maka pentingnya kita memang stressing dari setiap kajian atau ilmu daripada pengalihan kita perlu ditambah. Nah, sehingga dari setiap nanti materi itu ada sesuatu yang memang belum pernah kita temukan atau belum pernah kita bahas, belum pernah kita baca, belum pernah kita dengar dan yang lainnya, itu bisa menjadi ketambahan. Maka ini pentingnya kita bermajlis walaupun hanya waktunya daripada di antara maghrib wal isya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala yang mengulang kembali daripada kajian kita di pekan yang lalu, ya bahwa pentingnya daripada salat ini dan bagaimana cara salat yang kita sudah membahasnya beberapa kali, bahwa amalan yang paling pertama dibahas atau amalan yang paling pertama dihisab Allah Subhanahu wa taala ya tentang salat. Tatkala salat ini tidak benar, maka amalan-amalan yang lainnya juga bisa saja walhamdulillah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan mengangkat jari ya saat kalimat apa, lalu berikutnya kondisi salat membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW apakah diganti ya bunyi salawatnya karena menunjukkan orang yang kedua adalah kita mengucapkan at-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatuh salawatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ya, kalau mengatakan assalamu alayka itu menunjukkan orang kedua lawan bicara, sedangkan Rasulullah sudah meninggal, maka menggunakan harusnya kalimat atau kata ganti orang ketiga. Ya, assalamu ala nabi, tidak menggunakan assalamu alayka tapi assalamu ala nabi. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan dan para sahabat di sini pendapat yang paling benar ya dalam membaca at-tahiyyat itu hadis yang diriwayatkan oleh dua sahabat. Kalau tidak Ibnu Mas'ud maka Ibnu Abbas, karena itu yang sangat-sangat mendekati atau yang sangat-sangat sahih karena langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya bagaimana kondisi seorang makmum? Nah, ini pertanyaan kami kemarin yang sempat izin yang di pekan sebelumnya itu. Bagaimana kondisi makmum tatkala menemukan imam tatkala dia di tahiyatul akhir? Apakah mengikuti? Nah, kan yang namanya makmum itu harus mengikuti bagaimana kondisi imam. Tatkala imam rukuk ya tetap ikut dia rukuk, tatkala i'tidal ikut i'tidal, tatkala duduk di antara dua sujud ya iftirash ataupun dia tawarru' maka makmum ikut tawarru'. Nah, bagaimana kondisinya tatkala makmum menemukan imam sedang duduk akhir atau tahiyat akhir. Kemarin kalau tahiyat akhir bahasa Arabnya apa? Tawarru' atau iftirash? Ya, tawarru' atau iftirash? Nah, coba lagi nih. Iftirash atau tawarru'? Ya, tahiyat terakhir. Yang tawarru' siapa? Ya, biasa ingatan anak muda di kuat gitu ya. Kalau bapak-bapaknya banyak yang dipikirin ya. Apalagi mau awal-awal bulan, akhir bulan udah mulai laporan kantor nih. Ya, tawarru' iftirash.
Ya. Jadi tahiyat terakhir itu tawarruk. Ya, tawarruk itu maksudnya apa? Ya, tawarruk itu maaf pokok itu duduk di atas bumi atau menyentuh langit. Ini firasyi itu duduk menduduki kaki kiri yang ditidurkan. Ya. Jadi tatkala menemukan imam tahiyat terakhir, maka bagaimana kondisi daripada makmum tersebut? Ikut daripada imam tawarruk. Ya, apakah dia iftirash? Maka jumhur ulama, terutama di mazhab Syafi'i mengatakan itu menggunakan dia harus iftirash. Ya, tapi tawarruk boleh enggak? Boleh. Akan tetapi lebih kuat atau lebih jumhur ulama, terutama di kalangan Imam Syafi'i, di mazhab Syafi'i, dia harusnya iftirash karena belum akhir daripada salatnya nanti untuk dia akan bangkit lagi kembali untuk melanjutkan masbuk atau ketinggalan daripada rakaat yang sudah tertinggal daripada berjamaah tersebut. Maka di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah pembahasan kita pada malam hari ini bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat salat Nabi sesuai dengan daripada empat mazhab yang terutama yang kita bahas yang tekankan dari mazhab Syafi'i. Akan tetapi bagaimana juga perlu kita mengetahui bagaimana daripada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana Imam Hanafi, bagaimana Imam Malik. Ya, sehingga kemarin kita juga membahas bagaimana qaul qadimnya Imam Syafi'i tatkala beliau berada di Irak. Qaul qadim itu perkataan yang lama, lalu diperbarui lagi dengan qaul jadidnya tatkala beliau hijrah tatkala menetap di Mesir. Ya, maka di sini juga perlu kita mengetahui hal itu sebagai khazanah ketambahan ilmu. Maka pada malam hari ini bagaimana keadaan ketika kita sujud? Ya, tatkala kita sujud bagaimana kondisi tangan, bagaimana kondisi ruku? Ya, karena ada orang yang ingin benar-benar sunnah tatkala dia ruku, ya, sehingga tidak mengindahkan makmum. Misalnya begini sunnah begini, sampai lebar kondisi ini benar-benar dingin karena memang ada hadisnya. Tatkala kita rukuk nanti kita akan ketemu. Tatkala kita sujud bagaimana kondisi daripada tangan itu benar-benar ini. Nah, akan tetapi permasalahan di sana hadis itu mengenai apakah tatkala dia munfaridah salatnya sendiri atau tatkala berjamaah. Ya, kalau dia berjamaah bagaimana kondisinya? Apakah tetap ada kondisi seperti itu? Sampai ikut daripada teman jamaahnya kiri dan kanannya. Nah, ini yang perlu kita ketahui supaya jangan nanti ya karena semangat ngaji ya, mentang-mentang ingin dia karena itu bagian dari sunnah bukan hal yang wajib. Ya, tetapi sampai mengganggu daripada jamaah kiri kanan seperti apa. Maka ini tentunya kita membahasnya dari sebuah hadis ya, yang mana kondisi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu sujud ya. Tatkala beliau sujud ya, bagaimana kondisi tangan atau posisi tangan, baik itu jari, tangan, begitu juga dengan telapak tangannya. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Buhainah. Beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla faraja baina yadayhi hatta yablughu bayadu ibtayhi." Nah, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat beliau ya, kana idza shalla faraja baina yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merengangkan lengan beliau. Ya, faraja baina yadayhi hatta sampai ya berdua bayadu ibtayhi. Hatta sampai ya tatkala beliau itu sujud merengangkan kedua tangan beliau ya, hingga nampak putih ketiak beliau. Hingga nampak putih ketiak beliau. Jadi benar-benar bahkan ya, direnggangkan benar-benar. Nah, di sini dari Al-Barra ya, min Barra'i Az-Zaid yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadata ya, mengatakan idza sajadata fadha kaffaika warfa' misfaqaika. Nabi mengatakan jika engkau sujud ya, letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-494.
Begitu juga ditegaskan kembali dari hadis dari Jabir bin Hujr. Nah, ini seorang perawi yang pernah kita bahas salah satu hadisnya, yang mana beliau satu-satunya yang meriwayatkan hadis yang tentang sifat salat Rasulullah SAW tatkala menggerak-gerakkan tangan itu, ya, gerak-gerakkan tangan di pembahasan sebelumnya. Nah, beliau mengatakan di sini, beliau meriwayatkan, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada atau kana idza sajada dhamma asabi'ahu. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tatkala idza sajada, beliau sujud, ya, beliau dhamma asabi'ahu. Beliau merapatkan jari jemarinya. Jadi tatkala sujud rapat. Jangan sampai renggang. Berbeda tatkala ruku kemarin. Ruku itu tempurung di sini jangan ditutup, tapi direnggangkan, benar-benar pegang gitu ya, tempurungnya tidak direnggangkan. Ya, tidak ditutup, tapi direnggangkan. Akan tetapi tatkala sujud kebalikannya, harus ditutup atau tidak direnggangkan. Maka di sini dhamma asabi'ahu, Rasulullah SAW merapatkan jari jemarinya tatkala beliau sujud. Maka di sini ada 4 tuntunan yang diajarkan dalam hadis di atas kesimpulannya. Yang pertama, tatkala kita sujud, Rasulullah SAW mengajarkan meletakkan kedua telapak tangan di atas lantai, bahkan telapak tangan tersebut merupakan anggota sujud. Ya, telapak tangan ini adalah anggota sujud. Jangan seperti Saul yang nanti sujudnya. Ada nggak orang yang sujud tangannya di sini, langsung kepalanya gitu ada ya? Ya, ingin kayaknya mau push up seperti Abri gitu. Ya, jadi tangannya, telapaknya di sini, kepalanya di bawah gitu. Ya, jadi seperti mau push up. Ya. Maka di sini dia merupakan anggota sujud yang mesti diletakkan sebagaimana telah diterangkan di dalam hadis yang pertama tadi. Ya, yang diserahkan oleh hadis juga sujud. Lalu yang berikutnya, yang kedua, ya, kesimpulan dari saat sujud jari jemari, ya, itu harus dirapatkan. Ya, jari jemari tidak boleh direnggangkan. Ya, tatkala kita sujud, ya, harus dirapatkan. Lalu poin yang ketiga, sesuai dengan hadis yang tadi kita baca, ya, itu adalah disunnahkan menjauhkan 2 lengan dari samping tubuh kita ketika sujud. Berarti lengan ini. Nah, inilah dasarnya hadis. Kenapa harus sujudnya seperti ini? Enggak seperti ini. Ya, Mas, boleh? Kemarin Mas kakaknya ya. Saya minta ya bagaimana ya. Nah, cocok lah. Baik. Sujudnya ada sana aja, Mas, biar kelihatan. Ada sana aja. Sini ya, biar kelihatan kamera, biar kelihatan ganteng. Nah, sini. Ya, Mas sujud. Ya, jemarinya ditutup atau dirapetin. Nah, posisi daripada lengan direnggangkan. Gimana? Nah, itu tutup. Nah, sebelah sini. Dan dibuka lagi. Sebelah sini agak jauh. Oke. Gak bisa lurus memang ya. Kakinya nggak lurus ya. Baik. Nah, ini kalau posisinya seperti ini masih kurang sempurna. Nah, tapi tetap ini harus ada depan, ya, ada kiblat. Ini, oke, dibuka. Nah, ini yang disebutkan hadis tadi, sehingga kelihatan ketiak beliau yang putih Rasulullah, karena saking beliau membuka. Jadi antara badan ini dengan kondisi lengan siku itu sangat berjauhan. Ya, jadi tidak melungkup begini. Nah, ya, jangan terlalu lama pusing ya. Baik, itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kondisinya, apakah ini tatkala salat munfarid sendiri atau tatkala kita berjamaah seperti itu juga. Kalau kira-kira orang berjamaah seperti itu, berarti satu saf itu bisa untuk dirinya sendiri saja, sampai bisa mengganggu orang yang kiri dan kanan.
Maka ya, nah ini yang kita perlu perhatikan. Ya, jadi hal itu ternyata merupakan hal yang sunnah. Tatkala peregangan tadi poin yang ketiga, ya, jangan sampai dipaksakan. Karena ada kaidah yang mengatakan ya bahwa kepentingan orang lain atau jangan sampai mengganggu orang lain daripada mengganggu kepentingan orang lain demi menegakkan sunnah, maka kita boleh memilih ya untuk melonggarkan atau mendahulukan kepentingan orang lain. Ya, kecuali hal yang wajib. Gitu ya. Ingat kaidah yang sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau hal yang wajib dikerjakan itu memang wajib harus dan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan dia mendapat dosa. Maka di sini yang perlu kita perhatikan bahwa ya berada di dalam salat berjamaah perlu dipahami bahwa membentangkan tangan seperti itu dihukumi sunnah. Nah ini penjelasannya. Ketika cara sujud seperti itu dilakukan saat salat berjamaah yang sampai mengganggu jamaah dari kiri dan kanannya, ya maka di sini ada pendapat dari Syekh ya Muhammad bin Utsaimin yang mana beliau mengatakan bahwa sesuatu kaidah yang mengatakan anna taraka sunnah. Ini kita bahas tadi. Anna taraka sunnah sesungguhnya meninggalkan perkara sunnah lidaf'il adza aula min fi'li sunnati ma'al adza. Maka sesungguhnya meninggalkan perkara sunnah kata beliau, hukumnya sunnah untuk menghindarkan diri dari mengganggu orang lain itu lebih diutamakan daripada mengerjakan perkara yang disunnahkan. Maka lebih utama kita menunjukkan perkara kepentingan orang lain. Berarti boleh seperti ini, Mas. Ya seperti Mas tadi yang pertama. Coba sujudnya gimana? Kalau tadi berjamaah. Oke, nah seperti itu. Boleh. Tetap adabnya jangan sampai merenggangkan jari, gitu tuh. Nah seperti ini. Jangan sampai, ya. Tapi jangan sampai masuk ke sini. Ini sujudnya akhwat, mak-mak. Karena mak-mak itu disunahkan dia seperti ini menahan, masuk dia ke dalam. Ya. Jadi tetap. Tapi ini jangan naik nanti ya. Kakinya naik aja ya. Ya. Jadi itu bisa kira-kira dimahami ya. Bisa bedanya ya. Nah, perkara ini yang perlu kita perhatikan, membahas tentang sunnah ini. Jangan sampai ya gara-gara sunnah, perkara sunnah, ya saudara, tetangga, ya atau orang yang dekat dengan kita dan seterusnya itu akan menjadi retak. Nah, itu yang yang harus kita juga perlu perhatikan. Ya, terus ingin dikenal menjadi orang yang nyunnah, ya gitu kan? Akan tetapi perkara-perkara yang harusnya muamalah dengan tetangga dengan yang lain dan seterusnya itu malah menjadi renggang, itu malah menjadi hal bumerang. Ya, karena ada kaidah yang mengatakan dia di dalam kaidah ana taraka sunnati lidaf'il adza aula min fi'li sunnati ma'al adza. Ya, perkara yang meninggalkan perkara hal hukumnya yang sunnah untuk menghindarkan diri dari mengganggu orang lain itu lebih diutamakan dari mengerjakan hal yang sunnah, ya, namun mengganggu orang lain seperti itu. Ya, baik. Imam An-Nawawi rahimahullah yang mengomentar hal ini menjelaskan dua adab awal ketika sujud ini dengan mengatakan hendaknya sujud meletakkan Imam An-Nawawi. Kedua telapak tangannya ke lantai dan mengangkat sikunya ya dari lantai. Jadi hendaklah lengannya dia jauhkan dari sisi badan kiri kanan. Nah, ini pengakuan tadi daripada Imam An-Nawawi. Maka di sini yang perlu kita perhatikan ya cara sujud yang disepakati oleh para ulama, jika ada yang tidak melakukannya maka dapat dihukumi salatnya itu jelek. Salatnya jelek, bukan tidak sah atau tidak diterima, namun salatnya itu tetap sah. Ya, jadi dihukumi jelek aja, tetapi tetap sah. Ya. Nah ini yang menjadi bagian kepentingan penting kita juga bagian keempat, ya lengan mestinya diangkat tidak menempel pada lantai. Nah jadi yang bentuknya seperti ini. Ya, jadi kalau kondisinya seperti ini masih ini dimaklumi. Ya, seperti tadi yang terakhir. Akan tetapi yang tidak boleh itu lengan ini yang nempuk telapak tangan. Ini lengannya sama-sama mentok. Mohon maaf kalau tadi kita melihat sapi
atau kambing yang lagi duduk, nah selanjutnya begini saja, telapak, nah itu tidak dibolehkan. Ya minimal memang seperti tadi. Ya walaupun dia kondisinya tidak terlalu lengkap. Maka di sini dalam hadis ya tentang sujud itu, tadilu fi sujudi, bersikaplah pertengahan ketika sujud. Nah ini dalilnya. Ya, i'tadilu fi sujud, bersikaplah pertengahan ketika sujud. Jangan terlalu dalam melepak ya lengannya, atau jangan terlalu berlebih-lebihan membukanya. Ya, i'tadilu fi sujud. Wala yabsutu ahadukum dira'aihi, ya dira'aihi inbisaqal qalb. Nah, di sini ya bersikaplah pertengahan tatkala kita sujud. Janganlah salah seorang di antara kalian menempel lengannya di lantai seperti anjing yang membantangkan lengannya saat duduk. Ya, kira-kira bisa digambarin? Coba mas, yang kakaknya dulu deh. Ya, salah ini sekarang yang terjadi di antara masyarakat. Sujudnya ada sana mas. Kayaknya lebih tegas kayaknya. Nah yang seperti ini nih, yang saya maksud tadi. Ini adalah hadis. Ya, tadi hadis. Tatkala bentuknya seperti ini, ya. Tatkala i'tadilu fi sujudi wa la yabsutu ahadukum dira'aihi insitatul qalb. Jadi mas angkat sedikit tangannya yang di lengan. Angkat. Nah, seperti itu. Jangan seperti tadi yang pertama ya. Seperti apa? Nah, itu yang tak boleh. Ini disebut dalam hadis Rasulullah SAW inbisatul qalb, seperti anjing, mohon maaf, yang sedang menjulurkan atau beristirahat. Itu yang tidak boleh. Jadi begini lengan kelopak begini. Maka dinaikkan sedikit walaupun tidak sampai dibuka, tapi kondisinya seperti ini. Ya, kira-kira bisa dimahami, bisa dibedakan Pak ya? Ya, baik mas, bisa Pak. Maka di sini apa hikmahnya? Mengangkat siku atau lengan. Nah ini ada hikmahnya ketika kita bersujud mengangkat siku atau lengan. Ya seperti adalah untuk mendekatkan pada sifat ruku. Ya, jadi mendekatkan, hikmahnya adalah mendekatkan dari sifat ruku. Cara seperti itu pula akan membuat anggota sujud yang mesti menempel benar-benar ke lantai, ya, menempel ke lantai yaitu dahi dan hidung. Dahi dan hidung yang benar-benar menempel. Jadi sempurna dia. Gitu ya. Tidak sampai tatkala kondisinya seperti itu tidak kondisikan sempurna di dalam sujud. Cara sujud seperti itu pula akan menjauhkan diri dari sifat malas. Jadi nempelin begini ini hikmahnya tatkala orang sujud itu seperti orang yang malas. Ya. Tapi tatkala kita angkat sedikit, tumpuannya mana? Jidat sama hidung. Makanya kalau orang yang sujudnya benar, secara otomatis beban beratnya di sini itu biasanya mohon maaf, nggak usah dibuat-buat, digosok-gosok ya. Bikin supaya kelihatan soleh itu, supaya ada kelihatan bekas sujudnya di sini, karena nanti kan ada hadis yang mengatakan orang yang pertama dikenal oleh Rasulullah SAW yang tatkala dahinya hitam kelihatan bekas sujudnya. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Tapi bikinnya karena dikenal oleh Rasulullah supaya itu digosok-gosok sujudnya. Karena hidupnya ada panas ya hitam ya. Tapi tatkala ada sujudnya benar, itu otomatis nanti akan hitam pada di sini. Ya apalagi kalau memang biasa mengerjakan hal yang sunnah, salat sunnah, yang mulai duha dan yang lain dan seterusnya, salat setiap dia wudu dia salat, setiap dia wudu batal salat 2 rakaat dan seterusnya. Belum lagi salat hajat dan salat yang lainnya. Maka itu secara otomatis maka di sini tumpuan yang benar itu adalah tatkala kita sujud yang benar-benar bertemu telapak tangan dengan lantai, dahi dengan hidung. Dahi dengan hidung. Maka ada yang mengatakan makruh hukumnya tatkala orang sujudnya dahinya ini terhalang dengan apa? Terhalang dengan rambutnya. Ya, makruh hukumnya tidak sampai diharamkan atau sampai membatalkan salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka cara sujud yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW berlaku untuk laki-laki dan perempuan dan tidak dibedakan karena membedakan mesti dengan dalil yang khusus. Jadi perempuan juga seperti itu. Akan tetapi tadi tetap konsepnya dia mengangkat tidak sampai berlebihan di dalam sujudnya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, silakan.
hidungnya asal nempel aja atau sedikit ada tekanan gitu ya, kayak hidungnya dari yang macam jadi pesek gitu ya. Jadi hanya menempel itu, jangan sampai benar-benar ditekan. Yang menekan beban itu di sini, di dahi. Makanya anggota sujud itu termasuk di hidung ini. Ya tatkala kita sujud. Nah makanya di sinilah peranan DKM musola dan masjid. Ya alangkah baiknya memang karpet dan segala macam itu terhindar dari debu, harum, enak. Gitu. Kasihan, mohon maaf tatkala kita berpergian. Bapak sering kan misalnya pergi jauh, misalnya ke Banten, ke Jawa, kemana mampir kita sholat ketemu dengan masjid yang karpetnya udah utak, ya, udah ini tatkala kita sujud, langsung pening kepala, gitu kan? Udah bau ini nggak karu-karuan kan? Nggak tahu pernah di laundry, pernah di ini, gitu. Nah itu bagaimana kondisinya seperti itu? Ya Allah bisa, otomatis yang salah itu adalah mengurus baik musola dan masjid, gitu. Karena tidak kenyamanan dari jamaah. Apakah mempengaruhi dari khusyuk salat? Secara otomatis akan mempengaruhi. Berpikir, karena teman dicuci nggak? Tapi jadi mereka sujud ke mana? Itu kan kalau pas sholat itu sudah agak ya. Tekan biar hilang. Nah, ya itulah makanya yang kita akan melaksanakan daripada rukun dan sholat yang diajarkan Rasulullah SAW. Inilah peranan pentingnya daripada pengurus. Ya, makanya masjid, musalla itu memang harus bersih, ya, harus terhindar daripada minimal membuat bersih tatkala sujud itu tubuh yang berlebihan, gitu kan? Ya, paling nggak sebulan sekali di minyak wangi. Kita tulis saja sepanjang itu, jadi kain kafan yang berwarna putih yang tipis saja, nggak ada tebalnya. Jadi ukurannya paling nggak 20 kali 20 lah, lebarnya begitu. Hanya di tempat sujud yang tadi dengan hidung. Yaitu sepanjang tempat saja, di sana dapatnya saja, di sana dapatnya saja. Ya, jadi itu malahan meminimalisir atau daripada DKM yang kreatif gitu kalau bisa itu. Dan itu sudah dihubungi dengan minyak wangi yang memang umum dipakai. Atau kita saja yang biasa bawa minyak wangi dan jalan disunahkan hari Jumat, tinggal kita oles saja itu aman. Jadi nempelnya enak juga. Kain biasa saja putih, yang kain yang wangi. Ya, jadi luar biasa. Jadi bersih juga kelihatan dan enak. Ya, tatkala kita jamaah itu datang itu lebih nyaman dalam kondisi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pentingnya memang kreatif, nyaman, berjamaah. Ya, kalau kita misalnya akan masuk ke dalam masjid musalla, sudah kondisi panas, tidak ada kipas, dan AC minimal kipas, tetap nggak menambah kehusuan juga. Ya, di samping juga yang pentingnya tadi. Poin-poin yang penting selain kenyamanan tempat, kenyamanan daripada berjamaah. Salah satunya apa? Bacaan imam yang bisa dinikmati. Walaupun kita tidak paham maknanya, paling tidak tadabbur daripada suara, tadabbur daripada makhraj dan sifat hurufnya. Itu penting seperti itu. Nah, sehingga ada hadis yang menyampaikan bahwa yang berhak atau yang lebih ini dalam konteks orang mengajar Quran itu yang berhak ya menerima kafar atau gaji itu mengajar Quran ya. Karena itu adalah rezeki yang memang halal yang diberikan Allah Subhanahu. Apakah imam boleh didapat gaji dari ini? Maka di sini ada fatwa. Makanya secara bapak-bapak pernah mendengar ya, ada tawaran misalnya di Jepang, di Qatar minimal hafalan 25 juz untuk menjadi imam di masjid Qatar, kafahnya 40 juta, mes disediakan sebulan ya 40 juta, mes disediakan tempat tinggal dan seterusnya, makan ditanggung segala macam ya. Karena memang sudah ada fatwa ya untuk menjadi imam masjid yang rawatib yang ketika waktu itu mereka digaji itu ya, karena memang itu bagian daripada show. Maka di sini yang menjadi perlu kita perhatikan bahwa memang kenyamanan musalla masjid, ya, kondisinya bersihnya, terus sunnah daripada kajian, imam yang membaca bisa dinikmati dan seterusnya, dan itu bisa menambah daripada nilai khusyuan daripada salat daripada jamaah. Baik, Bapak-bapak dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya adalah bacaan tasyahud. Ini kemarin sudah kita bahas, ini dibahas kembali, ini poin yang sebelumnya ya. Apakah bacaan tasyahud itu perlu diganti ya, dengan kalimat ya, mengganti orang
ketiga karena baginda Rasulullah SAW sudah meninggal, akan tetapi dijelaskan kembali ya di poin berikutnya ini tentang bagaimana bacaan tasyahud. Ya, jadi kalau kita biasanya anak-anak kita ya diajarkan di sekolah, biasanya kalau sekolah sunnah itu tidak menggunakan at-tahiyyatul mubarakat. Biasanya at-tahiyyatu lillah. Ya, at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah itu adalah hadis yang mana salawat yang disampaikan atau at-tahiyyat yang diriwayatkan di antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka di sini Abu Hurairah juga menyampaikan hadis ini. Maka di sini di dalam kita membaca tatkala kita duduk tasyahud adalah dengan duduk tawarruk, baik salat tersebut terdapat dua kalimat tasyahud ya. Maka di sini yang perlu diperhatikan di dalam bacaan ini ya, ada dua bentuk bacaan. Ya. Akan tetapi dengan riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, akan tetapi dua-duanya sahih, dua-duanya bisa dipakai. Hanya pertamanya saja at-tahiyyatul mubarakatuh dengan at-tahiyyatu lillah. As-salatu. Jadi kalau yang umum kita biasa dengarkan at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka di sini ada salawat ditambahkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh enggak menggunakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad? Ketambahan sayyidina. Ya, boleh enggak? Boleh enggak di dalam salat? Nah, di sini ada dalil yang mengatakan tidak boleh. Khusus di dalam salat. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena di sini khususkan kita salat itu menghadap Allah. Tapi tatkala kita berselawat di luar salat, maka boleh menggunakan sayyidina. Maka di sini dalam hadis ini diterangkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tidak menggunakan sayyidina Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ya ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu ditambah dengan doa meminta perlindungan dari 4 perkara. Ya, ini yang biasa tambahannya. Ya, Abu Hurairah ya meriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwad billah min arba'." Jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir ya di dalam salatnya, mintalah perlindungan 4 perkara pada Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah. Apa yang 4 perkara itu? Min azabi jahannam. Minta untuk dibebaskan dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabr. Juga minta dibebaskan dari siksa kubur. Ya, itu yang kedua. Wa min fitnatil mahya. Begitu juga minta kepada Allah supaya kita dihindarkan dari fitnah kehidupan ini semasa kita hidup, dari kita dilahirkan sampai kita meninggalkan dunia, sampai kita nanti meninggalkan anak dan istri kita. Ya. Yang ketiga, lalu wal lahan wa min syarril masiihid dajjal. Jadi fitnah yang ketiga itu dari fitnah kehidupan, lalu dari fitnah kita meninggal. Ya, maksudnya di sini dipermudah dalam sakaratul maut, jangan sampai dipersulit dan dengan mengucapkan kalimat syahadat. Lalu berikutnya yang terakhir, wa min syarril masiihid dajjal. Begitu juga yang keempat itu ketika ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan supaya nanti tatkala membangkitkan yang keberapa di akhir zaman kita dihindarkan dari kejelekan ya, atau dihindarkan dari fitnah masiihid dajjal. Maka di sini yang disebutkan. Lalu doa yang diajarkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa a'udzubika min 'adzabin nar, fitnatil mahya wal mamat, wa syarril masiihid dajjal. Ini yang biasa kita praktikkan. Nah, ada sebuah doa. Setelah kita berdoa, apa saja yang diinginkan dalam hadis Abu Hurairah,
yang disebutkan baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza tashahhada ahadukum," jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, ya tasyahud akhirnya, "Falyata'awwad billah min min adzab jahannam wa adzab al-qabr wa fitnatil mahya wal mat min syarri masihid dajjal, thumma yad'u li nafsihi bima badalah." Ya, jadi setelah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari fitnah atau api neraka jahanam, lalu fitnah daripada kubur, lalu fitnah dari kehidupan dan dalam kematian, lalu fitnah dari Masih Dajjal, boleh selanjutnya kita minta apa? Tsumma yad'u li nafsi, berdoa kepada Allah untuk diri sendiri. Ya, bima badalah. Ya, yakni hendak dia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa apa saja yang dia inginkan, minta apa yang kita inginkan terakhir. Ya, untuk anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, istri yang solehah, rezekinya nambah dan seterusnya, boleh tambah itu. Dan ini hadisnya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, dengan catatan hendaklah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau kamu menggunakan bahasa Arab pakai bahasa Indonesia dan dia sir, ya, maka batal sholatnya. Ya, yang lebih baik dengan doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Jadi doa-doanya tak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Itu doanya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika dimasukkan di dalam perut ikan. Dan begitu juga dengan doanya Nabi Ibrahim, Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa diulang-ulang waj'alna lil muttaqina imama? Ya Allah, jadi aku seorang kepala rumah tangga yang beriman, yang taat kepada Tuhan. Sulit. Ya, ini yang disangkakan Nabi Ibrahim dan ada dalam Al-Quran. Ya, seperti Nabi Ibrahim berkata, "Qala Ibrahim." Ya, jadi tatkala Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka itu menjadi contoh juga bagi umat setelahnya. Terutama kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jalurnya dari Nabi Ismail alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti ada insya kita lanjutkan sedikit dan lanjutkan dari tilawah kita. Kalau punya pertanyaan mungkin disimpan dulu, atau mungkin mau diungkapkan supaya nanti ada sholat yang lupa lagi pertanyaannya. Pak Warga aman? Aman. Apa Pak Warga sekarang akhirnya saya lihat agak terbuka, makanya agak banyak kayaknya. Baik, alhamdulillah, insyaallah kita cukupkan sama-sama baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita hari ini. Sedang membahas tentang bagaimana cara rukuk dan posisi tangan, begitu juga dengan telapak tangan, dan begitu juga dengan tangan. Maka kesimpulannya bagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, mazhab Syafi'i, yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tatkala kita sujud, maka mengulas kembali tangan, telapak tangan itu diletakkan di atas lantai dengan jari jemari. Yang kedua, tidak boleh direnggakan, dengan disempurnakan atau ditutup. Lalu yang ketiga, itu mengkondisikan daripada lengan itu terangkat ke atas, jangan sampai duduk atau rukuknya, sujudnya itu seperti anjing yang sedang dalam kondisi istirahat atau melepaskan tangannya begitu saja. Maka di sini jemaah Allah Subhanahu wa taala yang kembali kita mereview juga tentang bacaan daripada at-tahiyyat atau bacaan doa setelah membaca at-tahiyyat itu sendiri, lalu diikuti dengan hadis Rasulullah SAW mengatakan tatkala selesai membaca at-tahiyyat di rakaat terakhir, maka
mintalah 4 perkara kata Rasulullah SAW. Yang pertama, perkara yang pertama, mintalah untuk dibebaskan dari api neraka jahanam. Lalu berikutnya, mintalah dibebaskan daripada azab kubur. Lalu berikutnya yang ketiga, dari fitnah hidup dan kematian, ya tatkala akan sakaratul maut. Lalu berikutnya yang terakhir adalah dari fitnah Masih Dajjal, baik itu daripada pengaruhnya, kejelekannya dan yang lainnya. Lalu berikutnya disunahkan juga ya untuk berdoa itu linafsi bima badalah, supaya yad'u linafsi, atau berdoa untuk kepentingan diri sendiri ya, yang mana yang kita inginkan, baik itu hajat kita dari pribadi, begitu juga dengan hajat daripada keluarga kita. Maka di sini ada sebuah alasan dari mazhab Syafi'iyah ya, kenapa harus menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa yang lain. Ya, dan kalau menggunakan bahasa Indonesia dan itu tersebut terucapkan maka salatnya batal. Nah, di sini ada alasan berdoanya dengan menggunakan bahasa Arab dikatakan oleh salah seorang ulama Syafi'iyah. Ya, ini adalah ulamanya Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan fa innal khilaf al-madhkura mahallu fihi al-maqdur. Dia mengatakan perbedaan pendapat yang terjadi adalah pada doa makthur, ya, pada doa makthur. Amma ghairul makthuri bi anna ikhtara'a du'aan aw dhikra bil 'ajatiyah fi shalah. Beliau mengatakan adapun doa yang tidak makthur ya, atau tidak berasal dari Al-Qur'an dan hadis, itu maksudnya doa yang makthur. Jadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah berasal dari Al-Quran dan hadis yang sesuai diajarkan oleh Rasul. Beliau mengatakan adapun doa yang tidak makthur, yakni doa yang tidak berasal bukan dari Al-Quran, bukan juga dari hadis Rasulullah SAW, dari sunnah, maka tidak boleh ya doa atau zikir tersebut dibuat-buat ya dengan selain bahasa Arab lalu dibaca di dalam salat. Jadi sekali lagi saya ulang, seandainya doa yang tidak makthur atau tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada juga di dalam sunnah diajarkan oleh Rasul, maka tidak boleh doa tersebut atau zikir tersebut dibuat-buat ya dengan selain bahasa Arab. Selain bahasa Arab berarti boleh menggunakan bahasa Arab kalau kita buat dengan sesuai dengan hajat kita. Kalau selain bahasa Arab itu tidak boleh. Ya, lalu dibaca tatkala salat. Nah, sini beliau mengatakan fala yajuzu kama naqala Rafi'i 'an al-imami tasrihan fil aulad. Nah, beliau mengatakan seperti itu tidak dibolehkan juga sebagaimana dinukilkan oleh Rafi' dan Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Rafi' dan Imam Syafi'i sebagaimana penegasan dari yang al-ula yang pertama. Wa qatasara 'alaiha fil والروضة وإشعارا في الثانية وتبطل به صلاته. Maka di sini yang pentingnya, sedangkan dalam kitab Rawdah yang diringkas ya, yang mana tentang yang kedua juga membaca doa seperti itu dengan selain bahasa Arab, maka di sini dihukumi wa tabaqulu bihi sholatuh, maka batallah salatnya kalau berbuat doa selain menggunakan bahasa Arab. Maka disinilah kenapa alasannya harus menggunakan bahasa Arab sesuai dari perkataan ulama Syafi'iyah. Ya, terutama dari Imam Rafi' dan Imam Syafi'i mengatakan dan menegaskan sebagaimana pemahaman yang pertama, kalau yang dibuat-buat bukan dari makthur doa itu dari Quran dengan dari sunnah, atau dia buat-buat begitu saja lalu menggunakan tanpa bahasa Arab, maka sholatnya batal. Ya, tapi tatkala dia menggunakan bahasa Arab maka tidak. Maka intinya di sini harus menggunakan bahasa Arab. Ada pertanyaan? Ada? Baik, kita lanjutkan sedikit untuk tilawah. Saya nggak bisa agak lama sampai agak malam karena mau jemput anak yang pertama di BTR. Jadi sudah mulai latihan dengan kirap ya.
Kalau saya sih nggak terlalu ini, tapi uminya yang bilangin supaya apa? Mulai yang agak lama diajak dengan teman-temannya yang sudah diisi. Ini malam ketiga, malam keempat mau dijemput. Dan insya Allah tanggal 15 sudah harus ke Pontianak atau di Sulaimannya itu, ya, di beasiswa Turki. Jadi dapatnya di Pontianak. Jadi nanti mulai aktif belajar di tanggal 17 ya. Jadi 15 itu sudah harus semua ada di Pontianak. Jadi dengan syarat apa namanya keperluan kotornya. Jadi alhamdulillahnya nggak bawa lemari, nggak bawa apa yang lain, cuma bawa baju dan perlengkapan tulis saja itu karena sudah disediakan semua. Dan nanti lewat laut aja supaya santai kan. Ya, pesawat ongkosnya juga lumayan. Jadi, kalau lewat laut bisa santai. Baik, kemarin kita telaki di suratul A'la sebagaimana saya sampaikan. Ya, kita telaki berdua orang. Kita ulang kembali dengan bacaannya apa namanya jahar supaya nanti bacaan di suratul A'la ini jangan sampai tatkala kita salat ada kesalahan baik itu khafi apalagi duduk di jari. Boleh mengingatkan kalau kesalahan khafi yaitu mungkin kurang dari jaharnya, kurang dari syiddahnya, kurang dari hamznya. Tapi kalau udah kok jari kesalahannya sampai puluh makna, ini bisa membatalkan salat juga. Ya, baik dengan menukar harakat, menukar huruf, menukar panjangnya dan yang lainnya insyaallah. Jadi kita lihat di surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan ini biasa dibaca juga tatkala imam, karena di sunnah kita membaca tatkala rakaat pertama imam Jumat. Ya, jadi ya, sangat masyhur dan sudah biasa hafalan orang surat Al-A'la ini insyaallah. Saya terkenal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء Allah. Nah, perhatikan di sini fala tansa. Sering orang keenakan jangan sampai kepanjangan karena di sana jaiz munfasil wa harakat. Ya, sanuqri'uka fala tansa. Jangan sanuqri'uka fala tansa. Nah, itu jadi 4 harakat. Ya, jaiz munfasil tatkala waqaf menjadi 2 harakat. Wajib muttasil tatkala dia waqaf menjadi 6 harakat. Ya, bukan jadi 5. Asalnya 5, 4, 5, tapi tatkala waqaf menjadi 6. Ya, saya ulang. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Nah, di sini 6 harakat. Ada disebut Allahnya. Illa ma syaa Allah, bukan membacanya illa ma syaa Allah. Allah bukan Allah. Sama dengan adzan, sama dengan qamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah bukan Allahu akbar, Allahu akbar. Allah bukan. Tapi a karena hamzah fathah bukan o. Ya. Karena di dalam bahasa Arab tidak dikenal o dengan e, yang ada a dengan i. Ya. Illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Jadi jahra sering terdengar orang membaca menjadi ha. Padahal di sana ha besar. Jahra.
jahra. Ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir tipis, jangan fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ya, ra'nya dituliskan kasrah. Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa. Ya, pakai sya. Wa yatajannabuhal asqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha. Benar tak? Fiha. Salah. Hak dulu baru hak. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Fiha ha bukan fiha. Fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara asma rabbihi fasalla bal tu'thiruna al-hayata dunya. Hati-hati di sini. Banyak ada sebagian orang membaca tak dunya. Berarti bukan dal yang tasydid. Itu tak dunya. Salah. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dunya, bukan tak dunya. Kalau tak dunya itu tak ketemu tak lagi. Sedangkan pertama tak, yang kedua dal yang tasydid. Bal tu'thirunal hayatad dunya bukan wal akhiratu khairu wa abqa. Innaha bukan. Kalau innaha jadi tebal haknya. Ini tipis. Fathah. Inna hadza lafis suhuf. Ya. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, wa Musa. Pak. Baik, kita lihat literasinya. Nanti insyaallah bisa dikondisikan bacaan. Baik, Pak Habib dengan Pak Bud langsung ya. Dari tahun ke 11. Silakan Bapak yang lain silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Baik, Bapak Hamas Nifak dan alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa
Jadi jangan kokolako walladhi akhrajal mar'a waja'alahu gusa'an ahwa. Tambah hamzah, jalankan. Ahwa faja'alahu gusa'an ahwa. Sama-sama satu dua tiga. Waja'alahu gusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Tadi maksudnya illa ma sya'allah. Illa ma sya'allah. Ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wala yakhfa. Sekali lagi. Diulang dari awal. Coba satu dua tiga. Illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Jadi di U-nya ada waw kecil, itu dua harokat. Innahu dua harokat. Innahu udah sekali. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atid dzikra. Sekali lagi fadzakir. Fadzakir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakka. Coba. Sayadzakkaru man yakhsha. Yang tasyid hadal dengan kafuan. Sayadzakkaru man yakhsha. Coba. Sayadzakkaru man yakhsha. Baik, cukup. Padu sendiri saya tekan. Padu sendiri. Saya tasydid. Dal tasydid, kaf atas tasydid. Sayadzakka. Coba. Sayadzakkaru man yakhsha. Baik, bagus. Sayadzakkaru man yakhsha. Tambah tasydid kaf. Sayadzakka. Sayadzakkaru man yakhsha. Baik, bagus. Coba ulang sekali lagi berdua. Satu, dua, tiga. Sayadzakkaru man yakhsha. Berubah enggak? Sayadzakkaru man. Tahan. Ulang. Sayadzakkaru man yakhsha. Aku agak berubah sedikit nih. Hilang tasydid satu. Sayadzakkaru man yakhsha. Sekali lagi. Sayadzakkaru man yakhsha. Baik, cepat. Lanjutkan. Di ayat 11-nya sayadzakka sampai 19. Sayadzakka dengan Bayar aja. Pak berdua. Monggo, ya. Sayadzakkaru man yakhsha. Sekali lagi. Pak Warga sama-sama Warga. Segede sudah nih. Sayadzakkaru man yakhsha. Nah, terus Wa yatajannabuhal ashqa. wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa.
Terus Alladzi yaslan nar kubra. jadi jangan jadi yos, ya-nya jangan jadi yos kan. Ya alladzi yaslan nar kubra. Lagi. Alladzi yaslan nar kubra. Terus Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Terus Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Nah, terus Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. baik, siap. Insyaallah. Silakan Pak, berdua. Monggo dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-10. Tahu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Jadi syaitan beda dengan syaitan. Ya, pakainya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Sabbih isma rabbikal a'la. tambah hamasnya ha. Sabbihi. Hati-hati kalau sabbihi berubah makna. Hak besar ini, itu hak kecil. Sabbihi isma rabbikal a'la. Coba. Sabbih isma rabbikal a'la. Nah, terus Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. tambah jelaskan berinya walladzi bi dengan walladzi bi. Nah, sekali lagi. Walladzi qaddara fahada. Terus Walladzi akhrajal mar'a. walladzi bi sekali lagi. Walladzi akhrajal mar'a waj'alahu Wa atafa. faj'alahu gusaan ahwa. Berarti busa sim pakai buta. Buta ujung lidah ketemu dengan gigi depan atas bawah. Buta sekali lagi. Waj'alahu gusaan ahwa. Terus wa hak kecil kan? Waj'alahu gusaan ahwa. Nah, Sanuqri'uka fala tansa. tansa sekali lagi. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Terus Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Yusra jangan yusra aja kan? Wa nuyassiruka lil yusra. Masih sedikit terus. Fadzakir in nafa'atit dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Ya, Yakhsha. pakai syaklah. Sayadzakkaru man yakhsha. Ya, Sayadzakkaru man saya nas ke atas kedua-duanya.
Insyaallah. Silakan. Ah, Bandiana, nama anak muda dengan mana suaranya? Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Lanjutkan saya dzakkaru man yakhsha ayat 10. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa jalankan. wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan narul kubra. Tahan dulu nungunna. Alladzi yaslan narul kubra. Alladzi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Wala yah. Jadi thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Jadi betul sutra dengan afa fa-nya hamas. Qad aflaha man tazakka. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى. Hamas didzal inna hadza dza. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Baik, hati-hati di gunah yang menahan baik wau dan tasdid itu kalau di gunah. Silakan. Wah ini suaranya langsung ngelas di 3 orang kayak itu. 3 orang ya. Moga Pak Tarik langsung beritarik. Ya. Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taufik sebagai suara berapa ini? Suara yang rendah banget ya? Tiga. Yes. Ya, ulang sekali lagi. A'udzu billahi. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sekali lagi. Walladzi qaddara fahada. di berapa halaman? 2 halamannya kebanyakan. Walladzi qaddara fahada. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Allah, bukan Allah.
illa ma syaa Allah. Dzakka itu bukan jeda tapi menyempurnakan. Sayadzakkaru man yakhsha. Sekali. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Jadi bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Sekali. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Baik. Jadi untuk nada yang tinggal sesuaikan saja. Mau pakai nahwan, mau pakai ros, ya kalau seperti Abu Usama yang sering didengar di YouTube ya Abu Usama. Kebetulan Abu Usama itu satu pondok misalnya. Jadi dia baru itu. Jadi kalau kita di pondok, dia ada orang Mekah. Jadi beliau itu santri baru ya. Kalau saya kan dari Zanawiyah, beliau maksudnya aliyah. Jadi dia sama biasa pakai ras ya. Jadi yang bisa didengar di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Seterusnya yang disesuaikan saja. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin 'aniyah. Jadi ada turun naik dan seterusnya sama kayak kemarin ya. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin sama bahasanya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau ras itu yang ketiganya itu naik, turun, tengah, naik, turun, naik. Jadi kalau lebih gampang kita pakai yang kemarin. Jadi suara tinggi, tengah, turun. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Naik lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tengah. Ar-Rahmanir Rahim. Turun. Maliki Yawmiddin. Naik lagi. Iyyaka na'budu
iyyaka nasta'in. Tengah. Ihdinas siratal mustaqim. Turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jadi terus mengikuti. Ya, sama kalau mau baca Allah juga sama. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, seterusnya tinggal hitam dari kestabilan. Tapi intinya adalah Allah Subhanahu wa taala perlunya kita kalau di sini mungkin di al-falah kita jadi masalah jihad ya. Jadi sebagian besar catatan di gunnah ya, gunnah nun, gunnah mim, yaitu robe gunnah. Pak menahan yang tak sabar dikit ya, kurang satu halaman. Nah, insyaallah itu akan bisa lebih enak kedengarannya dan bisa lebih nyaman mendengarnya juga seperti itu. Insyaallah. Baik, insyaallah seperti itu. Sudah jam 8. Kemalaman nanti kita tutup bersama-sama baca alhamdulillah, bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara, warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hayat. Allahumma taqabbal du'ana hadha al-layl. Allahumma taqabbal min kulli du'ana ala an-nahar wa atraf an-nahar wa hadha al-layl ya dhal jalali wal ikram. Allahumma taqabbal tilawatana min tilawati al-Qur'an. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana ya dhal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith, birahmatika nastaghith, birahmatika nastaghith. Allahumma rabban nas adhibil ba's اشفنا وأنت شافي فإذا مرضت فهو يشفي فإذا مرضت فهو يشفي. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفنا وأنت شافع لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل لنا وأولادنا من أهل القرآن. اللهم اجعل لنا وأولادنا من أهل القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت فاغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada segala mohon dimaafkan. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.